terkait dengan rencana, Pak. Seperti apa sih sebetulnya rencana itu dirumuskan? Apakah rencana itu butuh waktu atau misalnya dalam keadaan tenang dan sebagainya, sebagaimana hal itu, Pak? Ya, kalau pemahaman ahli, kalau kita dilihat dari riwayat pembentukan dari pasal 340 itu, kita bisa lihat di Memori van Toelichting atau di MVT-nya, pada saat pasal itu dibahas, maka kita bisa menemukan bahwa tentang direncanakan terlebih dahulu itu ada satu jeda antara perencanaan dengan pelaksanaan dari tindakan yang direncanakan itu. Hanya waktu itu MVT kan memberikan penjelasannya bahwa yang penting bukan waktunya sedikit atau lama atau pendek atau panjang, tetapi adalah pada saat membuat perencanaan, pada saat membuat keputusan untuk melakukan perbuatan, dan pada saat melaksanakan keputusan untuk melakukan perbuatan itu semuanya harus dilakukan dalam keadaan tenang. Kalau kita hubungkan dari unsur tindak pidana pasal 340 tadi kan itu masuk di dalam unsur yang subjektif. Dalam keadaan tenang ketika merencanakan, membuat keputusan, dan kemudian yang ketiga adalah melaksanakan dari keputusannya itu semuanya harus dalam keadaan tenang. Nah, dalam keadaan tenang itu kan unsur subjektifnya dari keadaan kejiwaan si pelaku. Itu. Iya. Nah, untuk mengukur kondisi tenang atau dalam keadaan tenang, sebetulnya bagaimana mengukurnya itu, Pak? Apakah dibutuhkan ahli lain semacam psikolog dan lain sebagainya untuk mengukur dalam keadaan tenang itu? Ya, tentu saja karena ahli hukum pidana tidak pada kapasitas untuk bisa menjelaskan seperti apa keadaan tenang itu. Nah, karena keadaan tenang itu berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang yang itu ada di dalam unsur yang subjektif dari delik pembunuhan berencana, maka di situ harus dijelaskan oleh ahli lain yang menguasai ilmu tentang kejiwaan. Pada saat dia melakukan perbuatan, pada saat membuat perencanaan, pada saat membuat keputusan, apakah itu dilakukan dalam keadaan tenang atau tidak. Itu saja, jadi itu membutuhkan ahli yang lain untuk bisa menjelaskan.